siaga karhutla di Kabupaten Muaro Jambi diperpanjang selama 10 hari ke depan. Gubernur Jambi Al-Haris serahkan DIPA dan TKD tahun anggaran 2024 ke Satuan Kerja Kementerian. Polresta Jambi mengamankan 2 orang pelaku pembacokan anggota Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Senin 4 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Saudara, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Muaro Jambi memperpanjang status siaga pencegahan darurat karhutla hingga 10 Desember 2023. Meski wilayah Kabupaten Muaro Jambi secara keseluruhan sudah diguyur hujan, namun pemerintah kabupaten masih memperpanjang status siaga darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023. Perpanjangan status ini selama 10 hari atau akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2023. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, seharusnya status karhutla Muaro Jambi berakhir pada 30 November 2023 lalu. Perpanjangan status ini karena tim Satgas menilai masih ada potensi cuaca panas yang melanda Muaro Jambi, dampak dari El Nino yang terjadi di tahun 2023. Tim Satuan Tugas Muaro Jambi masih melakukan patroli di lokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Panjang sampai dengan 10 November ya, berarti panjang 10 hari. Alasan perpanjang apa? Pertama alasannya karena ini kan sudah musim hujan. Musim hujan, tapi di sela-sela itu masih ada yang kosong hujannya. Makanya kami antisipasi untuk diperpanjang. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, terhitung Januari hingga awal Desember 2023, luas lahan terbakar mencapai 229,23 hektar. Titik panas atau hotspot terpantau 89 titik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara status siaga darurat karhutla di wilayah Kabupaten Sarolangun resmi berakhir di tanggal 30 November kemarin, saudara. Dan saat ini BPBD telah bersiap untuk menghadapi bencana hidrometeorologi. Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan sejak tanggal 5 bulan Agustus 2023 berakhir pertanggal 30 November 2023. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, seiring berakhirnya status kebencanaan, kemudian dialihkan ke masa transisi pemulihan karhutla. Pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi bersama unsur Forkompimda dan instansi terkait segera menerapkan status siaga hidrometeorologi. Karena saat ini terjadi peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Berdasarkan laporan dari masing-masing wilayah, intensitas hujan hampir merata di seluruh kecamatan. Kondisi ini harus disikapi dengan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, maupun tanah longsor di sejumlah daerah rawan bencana. Jaga darurat karhutla ini sudah masuk hujan, jadi nanti kita jaga hidrometeorologi, jaga banjir dan angin longsor. Kapan itu dilakukan? Kita dalam waktu dekat akan rapat koordinasi untuk menentukan, kita lihat situasi dan cuaca. Saat ini Kabupaten Sarolangun kembali kepada kondisi siaga bencana yang menjadi status bencana keseharian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Kita beralih ke informasi jelang pemilu. KPU Batanghari saat ini masih menunggu konfirmasi dari Partai Garuda yang belum menyampaikan rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Surat pemberitahuan telah dilayangkan KPU kepada Partai Garuda. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan pihaknya telah melakukan konfirmasi berulang kali kepada Partai Garuda yang belum kunjung menyerahkan rekening khusus dana kampanye atau RKDK sebagai syarat peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye. Sesuai petunjuk KPU RI, pihak KPU di daerah masih akan tetap melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada peserta pemilu yang belum menyerahkan RKDK sebagai salah satu syarat kepesertaannya. Apabila mendekati berakhirnya masa kampanye, hampir dipastikan Partai Garuda gagal menjadi peserta pemilu 2024. Memang ada salah satu peserta kita yang belum menyampaikan RKDK sampai saat ini, walaupun ketentuannya di PKPU 18 itu terakhir tanggal 27 November 2023. Nah, terkait hal ini sesuai dengan amanat PKPU bahwa tetap digagalkan. Saat ini ada 17 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu di Kabupaten Batanghari. Jumlah peserta pemilu itu kemungkinan berkurang jika Partai Garuda tidak menyerahkan RKDK. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ketika masa kampanye saat ini, saudara, sejumlah syarat dikeluarkan oleh Bawaslu untuk para kontestan yang diminta untuk cerdas dalam berkampanye dengan tidak melanggar peraturan ketika mempromosikan diri. Masa kampanye telah dimulai dari tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Sejumlah kontestan pemilu hingga para tim sukses saat ini tengah melakukan kampanye dan mempromosikan diri kepada masyarakat. Sejumlah strategi akan dilakukan oleh tim sukses maupun pasangan calon agar dapat memikat hati masyarakat. Menanggapi hal tersebut, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Ari Juniarman, mengimbau kepada para pasangan calon maupun tim sukses untuk cerdas dan tidak melanggar setiap aturan dalam berkampanye. Adapun sejumlah peraturan kampanye telah disampaikan kepada setiap partai politik. Beberapa di antaranya dilarang membuat kegaduhan, tidak memperbolehkan membawa anak kecil saat berorasi, tidak menyebar informasi bohong, ujaran kebencian, politik uang, hingga sejumlah pelanggaran lainnya. Kegiatan lain yang ditetapkan KPU setelah mendengar masukan dan tanggapan peserta. Jadi sampai saat ini kegiatan lainnya ini tidak ada penetapan lain kemarin, artinya kegiatan lain yang boleh dilakukan hanya deklarasi, kompensi, pentas seni, bazar, perlombaan, dan bakti sosial. Itu yang boleh dilakukan selama 75 hari ini. Kalau itu tidak dibatasi. Nah, larangan kampanye tentu kampanye melibatkan ASN, TNI, Polri, kepala desa, gitu kan. Yang kedua, memberikan materi lainnya atau uang. Yang ketiga, menghasut, menghina, menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Kampanye di tempat ibadah melibatkan WNI yang tidak mempunyai pilih atau anak-anak yang kemudian tidak ada pemberitahuan kampanye. Bagi masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran pemilu, dapat segera melapor kejadian tersebut ke tim Bawaslu, Kejaksaan, hingga anggota Polri. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengimbau kepala desa agar tidak terlibat dalam politik praktis saat masa tahapan kampanye. Kepala desa dan pihak penyelenggara diharapkan dapat melakukan pengawasan pemilu secara ketat. Tahapan masa kampanye yang berlangsung hingga 10 Januari 2024 dikhawatirkan rentan disusupi politik praktis oleh unsur pemerintahan desa. Mayoritas sasaran kampanye calon legislatif adalah masyarakat desa. Menyikapi hal itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengimbau kepada seluruh kepala desa maupun BPD agar tidak melakukan kampanye atau mengajak masyarakat memilih salah satu calon legislatif. Kepala desa harus dapat memberikan contoh maupun edukasi kepada masyarakat
dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di tengah tahun politik saat ini. Ya, kita harapkan seluruh desa sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa tidak boleh berpolitik praktis. Jadi jangan jadi tim sukses, tim kampanye, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan mengajak pada pemilih untuk memilih calon-calon tertentu. Kita tahu pasti ada saudara, pasti ada teman ya yang ikut pemilihan legislatif ini dari kepala desa ataupun SN ini. Tapi tidak boleh dia melakukan politik praktis. Ya kalau mau bantu ya cukup di TPS lah di 15 masing-masing. Muhammad Fadil Arif berharap pihak penyelenggara pemerintahan desa ikut melakukan pengawasan saat tahapan masa kampanye. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan belangko cetak KTP jelang pemilu masih aman karena pada bulan Desember ini ada tambahan sekitar 16.000 belangko yang akan diberikan dari pemerintah pusat. Jelang pelaksanaan pemilu legislatif 2024, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jambi memastikan ketersediaan belangko cetak kartu tanda penduduk masih aman. Di bulan Desember ini, pemerintah Kota Jambi menerima tambahan belangko 16.000 keping dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas. Pihaknya pun sudah meminta ke pusat untuk tambahan belangko cetak KTP. Jika belangko tersebut mulai menipis, Dukcapil Kota Jambi akan meminta ke Dukcapil Provinsi Jambi. Pasalnya, di sana ada ketersediaan belangko kurang lebih 10.000 keping. Dipastikan pemilih pemula di Kota Jambi sudah memiliki KTP sebelum pemungutan suara berlangsung. Pasalnya semua pemilih pemula telah melakukan perekaman KTP. Ya, untuk belangko sampai pemilu insya Allah aman karena kemarin saya baru pulang dari Jakarta kemarin dengan Kadis Provinsi dapat 16.000 keping belangko Bantuan untuk ya sampai Desember. Nanti kalau habis di provinsi ada stok belangko lebih kurang 10.000 juga. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, pemilih pemula mencapai 2.500 orang. Saat ini mereka telah melakukan perekaman KTP. Joko, TVRI Jambi melaporkan. KPU Sarolangun pastikan tidak ada penambahan tempat pemungutan suara TPS di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun. Dari 300 lebih DPT di Lapas kelas 2B, KPU Sarolangun hanya menyiapkan 1 TPS. Untuk memberikan jaminan dan melindungi hak suara dan hak pilih warga negara yang sedang menjalani masa tahanan, KPU Sarolangun telah menyiapkan 1 TPS khusus di Lapas kelas 2B Sarolangun. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Perencanaan Data Informasi Edi Zamra mengatakan, pada pemilu tahun 2024, jumlah TPS mencapai 856 yang tersebar di 11 kecamatan. Tak hanya itu, KPU Sarolangun juga telah menyiapkan 3 TPS khusus ditempatkan di Lapas Sarolangun, Pondok Pesantren Al-Fatah Kecamatan Singkut, dan salah satu perusahaan di Kecamatan Pau. 3 TPS di lokasi khusus ini diperuntukkan bagi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asal, terutama yang berada di lembaga pemasyarakatan. Di lapas ini kan kategori dia ini di PTB. Tidak semua orang dalam lapas itu dengan mendapat jumlah surat yang sama. Jadi kan beda perlakuannya. Ini kan termasuk lokasi khusus. Kalau lokasi khusus ini kan DPTB. Kalau DPTB nggak apa-apa, over gitu, kiranya itu lebih. Karena ini kan sebenarnya bukan pemilih yang reguler, ini kan pemilihnya khusus. Penetapan TPS khusus di lapas berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2022. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan Nakar Award 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan DIPA dan juga TKD untuk tahun anggaran 2024 kepada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 kepada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia itu dilakukan secara digital di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, APBN selama ini menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan guncangan perekonomian akibat gejolak ekonomi keuangan dunia. Untuk itu, para kuasa pengguna anggaran diminta untuk menggunakan anggaran dengan teliti, efektif, dan efisien sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA dan TKD. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong pemerintah daerah memastikan keselarasan rencana kerja dengan sasaran rencana kerja pemerintah atau RKP 2024. Khususnya untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0 hingga 5,7%. Sementara itu untuk angka ketimpangan menjadi 0,374 hingga 0,377. Dengan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi 73,99 hingga 74,02. Kita berharap daerah tetap kondusif. Itu tidak kondusif, ini juga tidak baik dalam rangka perekonomian daerah kita. Ya, itu jaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban daerah. Ini yang saya minta para kepala daerah, minimalisir demo-demo yang bisa membuat terganggu arus barang dan jasa. Termasuk juga kita melihat ke depan bagaimana kita menyikapi inflasi daerah yang semakin terus meningkat ini. Konflik daerah perkecil, karena setelah konflik itu biasanya tidak kondusif daerah kita. Jadi mohon dijaga betul oleh daerah-daerah semuanya. Tahun 2024, Provinsi Jambi total mendapat alokasi transfer sebesar Rp23,58 triliun yang seluruhnya tersebar di Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah. Redi Arta, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Berhasil menjadi pembina produktivitas bagi para pekerja di daerah, Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan Naker Award 2023. Dinilai berhasil menjadi pembina produktivitas bagi para pekerja di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris meraih penghargaan Naker Award 2023 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan. Penghargaan bergengsi tingkat nasional ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Jakarta. Gubernur Al-Haris mengatakan, pemerintah pusat menilai Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang sangat luar biasa dalam membina produktivitas para pekerja. Jambi menjadi daerah yang UMP dan UMK-nya masuk dalam kategori tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dinilai setelah nominal UMP dan UMK terus semakin membaik. Guna meningkatkan produktivitas pekerja, pemerintah Provinsi Jambi akan mendorong terbentuknya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI di daerah. Badan tersebut nantinya bertugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia asal Provinsi Jambi di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Jadi Naker Award itu pemerintah menilai bahwa Jambi sangat luar biasa membina produktivitas pekerja kita, juga termasuk melindungi dari para pekerja. Nah, maka pemerintah melihat ada 2 komisi kemarin, saya dengan Kaltim. Nah,
Dan bagi saya ini bukanlah penghargaan yang hanya seremonial saja, tetapi ini memberikan semangat bagi para pekerja kita bahwa pemerintah itu hadir untuk mereka. Ya, sama juga kita kemarin UMP, UMK juga sudah mulai baik sebetulnya. Ada beberapa daerah yang UMK-nya sudah, Indonesia ini kita termasuk yang tinggi UMK kita. Nah, artinya pemerintah juga memberikan sesuatu untuk para pekerja Indonesia, termasuk juga kita membentuk BP2MI ya dalam rangka untuk melindungi hak-hak pekerja Jambi tentu. Penghargaan Naker Award 2023 yang mengusung tema Wujudkan Indonesia Emas 2045 menjadi penyemangat bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan yang terbaik bagi para pekerja. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum menerima dana bagi hasil minyak dan gas untuk tahun 2023 dari pemerintah pusat, dan hal ini bisa mengancam terjadinya silpa. Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum menerima dana bagi hasil minyak dan gas untuk tahun 2023, walaupun sudah memasuki masa akhir tahun. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan DBH migas yang nantinya disalurkan oleh Kementerian Keuangan hingga kini belum diterima daerah. DBH yang disalurkan mendekati penghujung tahun, kemungkinan besar akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa akibat anggaran tersebut tidak bisa digunakan. Uang yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam daerah itu baru bisa digunakan pada tahun 2024. Berdasarkan catatan pemerintah, rata-rata DBH migas untuk Provinsi Jambi bisa tembus hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun. Besarnya DBH itu tergantung dari hasil produksi migas. Pemerintah Provinsi Jambi meminta DBH migas bisa segera disalurkan agar bisa digunakan untuk percepatan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong adanya transparansi soal produksi migas dari para pihak. Keterbukaan informasi ini akan menghindari terjadinya polemik terkait DBH. Kalau kita sih nggak pernah itu. Nanti pada akhirnya akan keluar sendiri, Kementerian Keuangan akan memberikan dana bagi hasilnya kepada kita. Ini dalam bentuk apa DBH ini kalau di Jambi? Transfer langsung uang. Biasanya kan tahun ya, DBH sawit sudah, DBH migas sudah gitu ya. Kita nggak tahu, kadang-kadang di ujung atau di Desember tuh keluar kadang-kadang, sehingga jadi silva gitu, nggak bisa dipakai kan. Itu ada ketetapannya untuk DBH sawit, misalnya DBH minyak? Adalah peraturan Menteri Keuangan. Berapa besarannya Pak untuk Jambi tahun 2024? Nah itu tergantung pembaginya ya. Semakin besar produksi migasnya ya semakin besar biasanya dana bagi hasil. Artinya kalau keluar Desember silpa lagi? Ya tidak bisa digunakan? Tidak bisa dimanfaatkan. Baru nanti sia-sia berarti? Ya baru bisa digunakan tahun depan. Transparansi produk minyak dan gas bumi di daerah menjadi isu yang disoroti pemerintah Provinsi Jambi agar daerah mendapatkan DBH migas yang adil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, polisi mengamankan 2 orang pelaku pembacokan anggota Polri di kawasan Arizona Jambi. Kedua pelaku ini diamankan saat mencoba melarikan diri hingga ke Provinsi Lampung. Polresta Jambi mengamankan 2 orang pelaku pembacokan anggota Polri yang terjadi di kawasan Arizona, Kota Baru, Jambi. Kedua orang pelaku yang saat ini diamankan di Polresta Jambi dibekuk saat mencoba melarikan diri hingga ke Provinsi Lampung. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar mengatakan, pasca pembacokan anggota Polri beberapa pekan yang lalu, polisi terus memburu para pelaku tersebut. Hingga saat ini, setidaknya petugas telah mengamankan 9 orang pelaku dan beberapa diantaranya merupakan anak di bawah umur. Terkait dengan pengungkapan geng motor yang dilakukan terhadap korbannya adalah anggota polisi, alhamdulillah pada tanggal 4 November kemarin kita setelah melakukan penangkapan terhadap 2 orang DPO yang berada di Lampung. Salah satunya inisial I yang bersangkutan merupakan
eksekutor dalam tindakan tersebut. Kita tetap mengejar, ada sisa 3 DPO yang akan kita lakukan pengejaran. Saat ini sudah kita masukkan dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses penyidikan untuk dilakukan pencarian. Sebelumnya tawuran antar geng motor terjadi di kawasan Arizona, Kota Baru, Jambi. Dalam aksi tawuran tersebut, seorang anggota Polri berdinas di Ditreskrimsus Polda Jambi menjadi korban pembacokan. Korban yang diketahui bernama Andri Sitompul ini menjadi korban dengan mengalami luka bacok di bagian tubuh. Korban ini dibacok saat sedang duduk bersama rekannya di lokasi kejadian. Meski harus mendapat perawatan secara intensif, kini kondisi korban berangsur membaik. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat Bupati Merangin mendorong warga suku anak dalam untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, penjabat Bupati Merangin Mukti mendorong warga suku anak dalam untuk ikut berpartisipasi pada pemilu. Karena warga suku anak dalam memiliki andil yang sangat besar dalam ikut menyukseskan pemilu nanti. Berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2024. Salah satunya meningkatkan partisipasi pemilih tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Di Kabupaten Merangin terdapat suku anak dalam yang telah bermukim di beberapa wilayah. Salah satunya di Desa Mentawak, Kecamatan Nalotantan. Agar hak pilihnya bisa tersalurkan, pemerintah Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Untuk itu, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin terus melakukan pendataan dan melakukan perekaman data bagi warga suku anak dalam. Oke, siapa? 1, 2. Upaya jemput bola ini turut didampingi penjabat Bupati Merangin Mukti, sembari memberikan bantuan warga SAD agar mereka bersemangat melakukan perekaman data. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak makan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Mukti mengatakan warga suku anak dalam juga memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka. Untuk itu, pemerintah memberikan pelayanan pembuatan KTP elektronik bagi yang telah berusia 17 tahun. Mukti mengatakan meski tergolong minoritas, warga SAD juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Kami ingin memastikan juga bahwa dalam rangka pesta demokrasi di tahun 2024 ada pileg, ada pemilihan presiden, kemudian pilkada nanti, bahwa saudara kita ini ikut memilih dan mempunyai hak demokrasi yang sama. Artinya kami mengajak Dinas Dukcapil untuk menata beliau ini yang umur 17 tahun ke atas, kemudian walaupun tidak 17 tahun tapi dia sudah menikah, ya, untuk direkam dan memastikan bahwa beliau ini, suku anak dalam ini ikut ambil bagian. Pemerintah berkewajiban memastikan hak pilih setiap warga termasuk suku anak dalam. Guna meningkatkan angka partisipasi pemilih, meminimalkan golongan putih, serta mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga gula pasir di pasar tradisional Sengget Timur Jambi mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Tak hanya komoditas cabai dan bawang, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi pada gula pasir. Harga gula pasir di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi saat ini mencapai Rp17.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi mengalami kenaikan sejak 1 bulan terakhir. Tak hanya komoditas cabai dan bawang, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi pada gula pasir. Saat ini harga gula pasir mencapai Rp17.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp13.500 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako, Fitri, mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab tingginya harga gula pasir. Kenaikan harga gula pasir terjadi di tingkat agen yang ada di Kota Jambi. Meski naik, namun persediaan gula pasir di tingkat agen aman dan mencukupi. 17.000. Sebelumnya berapa? 13.500. Ada kenaikan ya? Iya. Sejak dari kapan ada kenaikan ini? Sebulan inilah. Kenapa ada penyebab kenaikan? Tahu. Fitri menambahkan meski tidak mempengaruhi pendapatan, namun di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang tidak menentu, kenaikan harga gula pasir menjadi keluhan warga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah harga bahan pokok di Kota Jambi masih mengalami kenaikan. Pemerintah Kota Jambi akan melakukan sidak dan juga menggelar pasar murah untuk menekan harga pangan agar tidak terus melonjak tinggi. Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Jambi terus mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengatakan, selain telah meminta dinas terkait untuk melakukan sidak, dirinya juga telah memberikan imbauan kepada seluruh distributor agar tidak menimbun dan menyimpan bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok saat ini diduga disebabkan peralihan musim dan peringatan Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru 2024. Untuk Kota Jambi ini sudah disiapkan berbagai agenda, antara lain nanti operasi pasar. Kemudian kita juga akan melakukan sidak-sidak gitu ya. Sidak ini kalau sidak sekali lagi saya pesan jangan diinfokan ya, supaya nanti para penimbun ini juga sudah nggak siap-siap untuk mengeluarkan timbunannya atau memindahkan timbunannya gitu. Tapi itu langkah yang akan kami lakukan, dan kemudian ini untuk masyarakat miskin juga akan diberikan apa istilahnya sembako, bansos gitu ya, dan juga ada UMKM juga nanti akan kita berikan juga. Kenaikan harga bahan pokok saat ini tak hanya dikeluhkan oleh pembeli, namun juga pedagang. Kenaikan harga bahan pokok menyebabkan menurunnya omset pedagang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara harga gula merah di Kabupaten Kerinci juga naik mencapai Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu berkurangnya bahan baku pembuatan gula. Harga gula merah di Kabupaten Kerinci merangkak naik. Sebelumnya harga gula merah dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Salah seorang pelaku usaha gula merah, Red Misal, mengatakan, kenaikan harga gula merah telah terjadi sejak 3 bulan lalu. Kenaikan harga gula merah dipicu sulitnya untuk mendapatkan bahan baku pembuatan gula merah. Sulitnya bahan baku itu dikarenakan banyaknya petani tebu yang sedang memasuki masa tanam, pasca dilanda kemarau panjang beberapa bulan yang lalu. Selain itu, tingginya permintaan gula merah dari konsumen juga merupakan salah satu penyebab melambungnya harga tebu. Sekarang sudah ada peningkatan harga gula tebu. Selama ini kami menjual yaitu dengan harga Rp8.000. Dan sekarang alhamdulillah selama masuk ke pasaran itu dengan harga Rp10.000 per kilo. Red Misal berharap pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha gula merah dalam menyediakan bahan baku, sehingga tidak menghambat produksi dan harga gula merah dapat kembali stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Video Francisca. Dan saya Ahmad Solihin bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.